Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki 70% wilayah teritorial berupa laut. Dengan banyaknya laut yang ada di Indonesia, tentunya memiliki sumber daya alam yang berlimpah ruah. Dengan banyaknya sumber daya alam tersebut, masyarakat di daerah pesisir sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Nelayan sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu ada nelayan tradisional dan ada nelayan modern. Dua macam nelayan ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dan pada topik kali ini, kelompok kami akan membahas karakteristik nelayan tradisional yang ada di Indonesia. Check it out! Nelayan tradisional menghadapi berbagai kendala, seperti berhadapan dengan nelayan yang menggunakan pukat trowel, pemasaran ikan, perlindungan, penyimpanan, dan modal. Adapun hal yang sering menjadi permasalahan di nelayan tradisional ini ialah perubahan iklim. Hal ini adalah suatu hal yang nyata bagi nelayan tradisional. Dan semua gelombang tanpa terkecuali, masyarakat pesisir dan nelayan, akibat perubahan iklim, nelayan kecil dan tradisional dihadapi pada sejumlah permasalahan. Yang pertama, nelayan tidak dapat memperkirakan waktu dan lokasi penangkapan ikan. Dan yang kedua, tingginya resiko melaut akibat cuaca ekstrim. Hal ini menyebabkan nelayan harus menangkap ikan lebih jauh dengan ketidakpastiannya dan resiko akibat badai. Adapun gelombang besar akibat cuaca ekstrim yang bisa terjadi kapanpun. Alih-alih mendapatkan hasil yang menguntungkan, bahkan sering tidak menutupi biaya produksi yang dikeluarkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif, yang dimana menurut Faisal pada 2003, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan suatu kenyataan sosial yang mendeskripsikan secara tepat sifat individu, keadaan, cuaca, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dari suatu kelompok karakteristik masyarakat pesisir tradisional, yang dimana berkenaan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah metode studi pustaka yang menganalisis data dalam penyajian hasil analisis. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan. Nelayan tradisional adalah nelayan yang dalam kegiatan menangkap ikan yang dimana menggunakan peralatan tradisional. Karakteristik masyarakat nelayan terbentuk mengikuti sifat dinamis sumber daya yang digarapnya, sehingga untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal, nelayan cenderung memiliki ciri khas yaitu tangguh, tegas, dan terbuka. Nelayan tradisional dalam menangkap ikan umumnya menggunakan sampan dan jaring untuk melaut. Nelayan tradisional menangkap ikan dengan menggunakan alat tradisional seperti menggunakan joran, bujur, dan anak panah, tombak, jaring lempar, tombak, dan sebagainya. Kehidupan nelayan tradisional dicirikan oleh tingkat sosial dan ekonomi yang rendah, yaitu cenderung mengalami kemiskinan. Adapun penyebab kemiskinan nelayan tradisional terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti keberadaan keterbatasan di bidang pendidikan, kurangnya fasilitas teknologi, dan keterbatasan modal yang dimiliki. Sedangkan faktor eksternal berupa potensi yang terbatas sumber daya laut yang dapat dieksploitasi oleh nelayan, persaingan yang ketat, mekanisme pasar, posisi tawar nelayan yang dihadapi tengkulak. Faktor-faktor ini tidak hanya terkait dengan perubahan musim penangkapan ikan yang cepat, terbatasnya modal, tetapi juga karena modernisasi metode penangkapan ikan yang mendorong eksploitasi kekayaan laut secara besar-besaran. Ini berlanjut sampai saat ini yang
menyebabkan penurunan tingkat pendapatan nelayan tradisional karena hasil tangkapan tengkulak. Dari hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa nelayan tradisional adalah nelayan yang dalam kegiatan pencarian ikan masih menggunakan alat yang sederhana seperti penggunaan batang pancing, busur, panah, harpun, jaring, lempar, tombak, dan sebagainya. Kehidupan masyarakat nelayan tradisional sendiri itu biasanya ditandai dengan kemiskinan. Adapun faktor kemiskinan masyarakat nelayan tradisional yaitu terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu dipengaruhi oleh keterbatasan di bidang pendidikan, kurangnya sarana teknologi, dan keterbatasan modal yang dimiliki. Sedangkan faktor eksternal yaitu terbatasnya sumber daya laut yang bisa dimanfaatkan nelayan, persaingan intensif, mekanisme pasar, posisi tawar nelayan yang dihadapi tengkulak, dan keadilan infrastruktur pelabuhan perikanan.